Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys ya, saya ini akan berbincang-bincang di sore hari ini lagi ya. Saya akan membahas tentang Bos Fafan. Banyak orang pendukung sana sini ya, entah pendukungnya Bos Fafan beneran atau hanya mengadu domba, saya juga kurang paham. Jadi yang selama ini kenapa nggak ada pembuktian, kenapa Joko Arek mengusik dia, padahal dia tidak mengusik Anda kan gitu. Nah, saya terangkan lagi guys ya kepada kawan-kawan semuanya. Dari awalnya saya juga tidak akan mengusik dia ya, dan tidak akan usil-usil ke channel mereka gitu. Karena dia duluan yang membahas saya yang aneh-aneh tentang video klarifikasi yang omongannya tidak bisa diterima dengan akal sehat ya. Disitulah mulai saya ingin membuktikan bahwa mereka itu adalah sebenarnya juga double ya. Jadi tidak ada guys, mediumisasi itu dianggap jin, itu nggak ada ya. Mediumisasi itu adalah abrasi pengaruh pikiran di bawah alam sadar manusia itu sendiri, bukan jin yang dimasukkan ke tubuh mediator ya. Itu awal dan ceritanya saya marah dan saya membongkar semua permainan dia itu gara-gara video di bawah ini. Nah, simak ya biar tidak gagal paham. Nah, video ini guys, Anda bisa lihat di kontennya Bos Fafan ya, video klarifikasi ke manusia Weng Gueng. Inilah, kau lihat sendiri di video dia. Nah, itu tadi guys ya, video yang dimana diri saya merasa terusik kepada orang yang keluar-keluar itu. Sebenarnya kalau dia tidak merasa salah, kan di bawah deskripsi saya itu ada nomor teleponnya, bisa telepon kan. Kalau saya telepon ke sana karena saya tidak tahu nomor telepon dia, ya kan? Karena di channelnya tidak ada nomor teleponnya. Kalau di YouTube saya nomor teleponnya kan tercantum. Anda bisa kontak WA dulu. Nanti kalau saya longgar pasti saya telepon balik. Nah, gitu guys ya. Jadi awal mulanya di situ. Jadi kalau orang sombong itu ketemu orang yang beringas ya wajar gitu. Karena kalau orang yang banyak suara itu biasanya banyak bohongnya ya. Kalau memang dia itu tidak merasa salah ya seharusnya dia telepon saya atau kontak ke saya ya, ngomong apa adanya gitu. Nggak usah ngomong yang bahasa-bahasa yang tidak enak untuk dijelas atau untuk didengarkan gitu. Saya selama ini juga diem. Saya tidak mengusik keberadaan dia dan saya tidak mengusik konten-konten dia ya. Saya mengusik orang yang merasa sok suci dan sok imam, apalagi mengaku seorang yang mempunyai ilmu sakti atau yang mengaku mengetahui tentang gaib. Nah, disitulah kebetulan saya paham tentang dunia-dunia kayak begitu. Walaupun sedikit saya paham, ya pasti saya kritik. Saya kritik sama orang-orang yang saya kritik, bukannya saya benci sama dia, bukan ya. Karena saya, kalau orang lain itu kan komentarnya di bawah deskripsinya. Nah, saya komentarnya lewat video biar banyak yang tahu gitu guys ya. Jadi saya bukannya benci sama dia, bukan. Saya meluruskan konten-konten dia itu supaya tidak diulang kedua kali. Apalagi kayak Fafan itu ya, yang selama ini keluar-keluar terus menantang dukun santet. Ya nggak mungkin lah dukun santet datang ke situ, orang goblok aja ya. Kalau orang yang mempunyai ilmu santet nggak mungkin keluar-keluar kan gitu. Nah, sedangkan menantang sana sini semua orang ditantangin. Bahkan saya pun ya, Fafan itu saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Saya anggap sebagai kakak saya sendiri
Tapi ternyata dia menghujat saya seenaknya sendiri. Apa dikira saya takut? Oh tidak, orang-orang yang kayak begitu nggak saya takutin ya. Yang mengaku bisa apa itu, aduh, ilmu jarak 4 meter, 2 meter, 5 meter ya, itu ilmu halu kok. Ilmu halu. Ilmu yang mental-mental itu bisa dilakukan hanya orang kepada guru sama murid, atau orang yang tingkat sugestinya tinggi. Itu bisa dilakukan. Karena apa? Kalau kita melakukan begitu kepada orang yang tingkat sugestinya tinggi, itu untuk meyakinkan nantinya jalurnya itu adalah ilmu rasa, ilmu batin gitu. Jadi itu sebenarnya ilmu dasar, guys. Ilmu dasar untuk menguatkan keyakinan yang belajar ini nanti lahirnya itu, jatuhnya itu ya ke batin dan ilmu rasa. Jadi pikiran, rasa dan hati gitu. Tapi kalau di luar sana sudah diklaim bahwa ilmu mental-mental adalah tenaga dalam. Ya. Padahal yang asli tenaga dalam enggak kayak begitu, ya. Enggak kayak begitu. Saya juga pernah mengalami yang tentang kayak begitu. Dan saya juga pernah belajar bukan setahun 2 tahun tentang mediumisasi atau abriasi ya. Itu memang real, bukan jin yang masuk ke tubuh manusia. Kekuatan pikiran di bawah alam sadar itu manusia itu sendiri ya, bukan jin ya. Garis bawah itu, mediumisasi bukan jin yang masuk ke tubuh manusia. Ingat ya, garis bawah itu. Itu adalah pikiran di bawah alam sadar manusia itu sendiri. Karena mediumisasi itu sebenarnya awal mulanya itu buat hiburan, guys. Mediumisasi atau yang disebut mediator itu, yang bilang kerasukan itu zaman dulunya awalnya itu buat hiburan kuda lumping ya. Kalau orang itu kita bangkitkan keyakinannya di bawah alam sadar mereka, dia itu mengangkat merak yang gede itu kuat, terus nggak ada malu, terus joget-joget, namanya kuda lumping atau reok ya. Zaman dulu ceritanya itu ya, ini hanya cerita, saya dapatnya juga dari almarhum guru saya. Itu lahirnya di daerah Ponorogo, Jawa Timur ya, namanya mediator atau mediumisasi. Itu bukan jin ya, itu hanyalah kekuatan pikiran di bawah alam sadar manusia itu, supaya nanti kalau tampil di panggung dia itu seakan-akan kayak berani gitu loh, guys ya. Ngangkat apapun juga nggak berat, terus membawa kuda lumping itu dibilangnya wah ini reoknya edan kan gitu. Nah gitu, guys, awal cerita dan sejarahnya mediumisasi. Itu versi yang saya dapat. Kalau anda saya kurang paham ya. Kalau di luar sana mediumisasi diklaim bahwa itu adalah jin. Bahkan ada yang keluar katanya sudah mendatangkan raja jin, kalah dengan ilmu Petroma katanya. Ada ilmu Allah katanya, ilmu Al-Quran. Sedangkan Islam sendiri sudah pasrah tentang kayak begitu. Islam itu mengajarkan kedamaian, ketentraman, dan saling rukun kepada saudara dan kawan-kawannya, bukan pamer-pamer kedidayaan yang tidak pasti gitu. Rata-rata di luar sana begitu, mengatakan bahwa ini adalah ilmu putih, yang di sana itu ilmu hitam. Padahal ilmu hitam dan putihnya itu tergantung manusia yang menjalankan, bukan ilmunya yang salah, bukan ilmunya yang hitam. Hitam dan putihnya otak manusia itu sendiri. Nah, mau dibawa kemana itu ilmu? Mau hitam ya monggo, putih ya monggo. Ilmu itu apa sih? Pengetahuan. Ilmu itu pengetahuan, guys. Belajar mencari pengetahuan. Makanya singkatannya ilmu. Makanya kawan-kawan pada gagal fokus, baru bisa mediumisasi, dianggap adalah itu jin. Sampai jin mana diundang. Nah,
semua orang kalau sudah biasa dipakai untuk mediumisasi atau mediator, ya kita tinggal ngucap keinginan kita, wah mau masukin jin harimau, raja jin, atau jin janda, itu semua juga bisa. Itu kan kekuatan pikiran di bawah alam sadar manusia ya itu sendiri, bukan jin yang masuk ke situ gitu. Mediatornya sendiri. Kalau mediatornya pinter, itu ya bahasanya apa aja bisa gitu. Jangan bahasa Jawa, bahasa Jerman, Arab, bahasa Inggris, ya bisa gitu. Kalau mediatornya pinter. Tapi kalau mediatornya dobol, lemesan, ya sama aja, kayak cacing kepanasan gitu. Itu guys ya. Jadi kawan-kawan yang selama ini masih ragu sama saya, kok nggak ada pembuktian, saya sampaikan di bawah deskripsi saya di channel saya ada nomor teleponnya yang aktif setiap hari, bisa dikonfirmasi. Bila mana ada kepingin pembuktian langsung, monggo. Ada yang komen di komentar, silahkan tentukan lokasinya. Ada yang bilang kita ketemu di Jakarta aja, tentukan jam dan harinya. Kalau saya itu orangnya simple guys ya. Kalau kita mau pembuktian nyata dan real, kita ketemu. Sebelum ketemu kita janjian dulu, ya kan. Kita minta perlindungan Polres setempat, ya kan. Kita hitam di atas putih dan disaksikan keamanan setempat. Kalau pembuktian itu begitu, nggak usah di kolom komentar, ayo ketemu ke Jakarta, saya pasti datang. Itu entah yang komen itu Fafan sendiri atau orang lain, saya kurang paham. Katanya mau ke sini, bilangnya nggak punya ongkos, tapi ngajaknya ketemu ke Jakarta. Kalau memang iya, saya juga siap berangkat gitu. Kebetulan saya di Jakarta juga ada tempat di sana gitu loh. Ya. Oke ya kawan-kawanku. Saya akhirin dulu nyampe di sini, lain waktu kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada sore hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.